Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di Nutur Podcast. Kali ini kita punya topik yang sungguh menarik ya. Dimana di dinas sosial ini, terutama dinas sosial Kabupaten Karangasem, itu terdapat kegiatan yang namanya LK3. Apa sih LK3 itu? Gitu. Nah, kali ini kita sudah ada bintang tamu yang luar biasa dari dinas sosial dan ada juga di dalam LK3. Ya. Siapa lagi? Ya, kalian pastinya sudah tahu ya, Pak Nyoman Sepel Diantara ya. Ini dia beliaunya. Terus gitu, gimana sih LK3 itu? Beliaunya akan menerangkan secara umum dulu tentang LK3. Yuk, kita berikan dulu waktu buat Pak Nyoman dan memperkenalkan dirinya. Nggih. Silakan Pak Man. Nggih. Terima kasih Pak Kadek. Hari ini kita baru bisa ketemu juga dalam acara yang lain di acara Nutur Podcast yang dikelola oleh Dinas Sosial P3A BPKB. Saya merasa berbahagia. Yang pertama, saya kenalkan diri, nama saya Nyoman Sepel Diantara. Keseharian saya adalah saya sebagai JR penyuluh di Dinas Sosial P3A BPKB yang secara tidak langsung bergabung juga di kelembagaan LK3. Lembaga LK3 itu kami diberikan kepercayaan kepada kami dengan tim kami di lembaga LK3, yaitu ada ketua, pengurus dan anggota. Kami salah satu dari penyuluh masuk di tim anggota di LK3. LK3 kita kembangkan namanya LK3 Parasparos. LK3 Parasparos. Yeah. Parasparos artinya siap berbagi untuk masyarakat. Parasparos sampernanya, dari situ kita ingin membantu warga masyarakat yang memiliki masalah sebenarnya. Masalah dalam bentuk kekerasan, keterlantaran, sudah itu disabilitas, kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya ya. Kalau kita urai yang namanya permasalahan sosial, cukup banyak yang harus kita bantu. Jadi namun kita memiliki batas-batas waktu, batas-batas pembiayaan dan lain sebagainya. Namun dari itu semua dapat kita kolaborasikan program ini dengan berbagai bentuk jenis kegiatan di lapangan. Mungkin kita akan bersinergi dengan yayasan, dengan pemerintah desa, dengan ibu-ibu PKK, dengan para komunitas yang lain yang ada di masyarakat. Kita akan sinergikan. Jadi tidak semata-mata semua harus pembiayaannya harus cukup besar dan lain sebagainya. Yang namanya kasus di Kabupaten Karangasem, kabupaten paling ujung timur paling banyak ada kasusnya, terutama masalah kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan yang memang melilit dari awal kabupaten kita, daerah-daerah kita yang termiskin. Kantong-kantongnya mungkin kita perlu ketahui, ada di kota, ada di daerah Seraya, baik itu Seraya Barat, Seraya Tengah, Seraya Timur, sudah itu di Abang, ada di daerah model kategori yang terpinggirkan, yaitu daerah yang termarginalkan, itu ada di kawasan Abang, dekat pinggir pantai. Nah, jadi kalau di Kubu memang banyak yang harus kita bantu di situ, daerah termarginalkan juga. Namun upaya-upaya dan usaha-usaha kita yang harus kita lakukan adalah mendapatkan informasi mendapatkan informasi dari berbagai lini. Nah, sekarang kan zamannya medsos, media sosial. Jadi dapat kita tangkap berbagai bentuk persoalan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui medsos. Baik itu ada komunikasi langsung dari yang bersangkutan ataupun dari pihak para kawil kita yang memang bertugas mendampingi masyarakat kita. Nah, jadi seperti ini Pak Dek programnya yang kita siapkan di lembaga LK3. Wis, bagus sekali niki Pak Man.
Satu pertanyaan di tiang Pak Man, niki apa itu LK3 sebenarnya? Mungkin ada singkatannya atau gimana itu? Nggih. Pak Man. Jadi mengurai tentang LK3 kita harus paham apa sebenarnya LK3 itu ya. Jadi pertanyaan Pak Dek cukup menarik juga yang perlu masyarakat juga ketahui dan pahami. LK3 itu adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Jadi ini akan melibatkan keluarga. Keluarga diantaranya ada ibu, ada ayah, ada anak, ada pembantu, ada kakek, ada nenek. Nah, niki komplit keluarganya besar. Ya, jadi nanti kalau dikembangkan lebih besar lagi ada paman, ada misan, ada mindon dan lain sebagainya. Nah, niki terus akan berkembang dari sekup keluarga akan berkembang dan terus berkembang. Jadi itulah yang berhak mendapat layanan, Pak. Yang mendapat layanan. Jadi layanan itu tidak semata-mata kepada masyarakat yang bermasalah, tetapi kita perlu tahu juga keluarga kadangkala sering terjadi yang namanya miskomunikasi yang justru menimbulkan dampak ketidakenaan terhadap keluarga itu sendiri. Kan sering Pak Kadek mungkin menemukan kasus ada kekerasan terhadap perempuan di dalamnya, juga itu kekerasan terhadap anaknya sendiri seperti apa. Nah, ini belum memahami substansi terhadap keluarga itu sendiri. Semestinya dalam keluarga itu harapan kita keharmonisan itu terjadi, harmonisasi itu terjadi sehingga tidak ada sekat-sekat. Di situ juga di keluarga ada keterbukaan dengan istri dan suaminya, dengan anaknya dan lain sebagainya. Dan sedikit juga yang memahami dari ayah dan ibu itu bagaimana 10 hak anak yang harus didapatkan. Nah, niki yang perlu nanti. Ada 10 hak anak yang salah satunya hak untuk belajar, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk yang lain-lain mendapatkan. Nah, kalau di Bali konsepnya itu sering kita sebut dengan tugas kewajiban orang tua. Itu ada 3, Tri Kang Sinanggah dadi wong tua. Waduh, ini terlalu berat ini buat saya ini, Pak Man. Berat. Coba diterangkan, Pak Man. Konsep keluarga kita dari dulu itu sudah mengenal namanya Tri Kang Sinanggah dadi wong tua, yaitu 3 kewajiban ayah dan ibu. Yang pertama, kewajiban ayah dan ibu yang harus dilaksanakan dan harus penuhi. Tapi kalau sekarang kan ada 10 hak anak. Kalau dulu 3 yang harus diberikan oleh orang tua itu. Yang pertama ada namanya wineh upepire. Wineh upepire artinya berhak memelihara perkembangan tumbuh kembang anak itu. Sudah mencakup konsep yang sangat luas. Sudah yang kedua wineh boge pari boge. Wineh boge pari boge. Kalau tiang itu bahasa boge itu makanan berarti ya. Artinya orang tua wajib memberikan asupan makanan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak niki. Nah, jadi nike wineh boge pari boge wajib. Yang terakhir adalah wineh kaweruhan. Nah, niki wineh kaweruhan adalah konsep mendidik itu mulai dari keluarga. Memberikan konsep-konsep yang benar terhadap pendidikan itu sendiri, etika, tata krama, attitude, menciptakan nilai moral di situ di keluarga. Jadi di situ letak kewajiban-kewajiban kita menjadi orang tua. Dulu 3 konsep itu sangat terintegrasi, Pak Dek. Terintegrasi dengan baik. Kalau sekarang dikembangkan dengan 10 hak anak yang harus didapatkan, baik itu dari guru pengajian, dari guru wisese maupun dari guru rupake. Tri Kang Sinanggah guru rupake nika ada guru pengajian, guru wisese pemerintah, guru rupakenya itu yang mengerti, yang menciptakan anak itu. Makanya widi sekala, dewa sekala itu ada di orang tua sebenarnya kalau konsepnya kita mencari terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Nah, seperti ini Pak Dek. Mantap sekali ini bahasa-bahasanya. Kalau di saya ini manusia milenial ini nggak ngerti ini. Nah, justru kita akan mengertikan itu ya. Itu bagus sekali teman-teman, bagus sekali teman-teman. Nah, ini dari
dari apa itu LK3, saya simpulkan ini berarti konsultasi ya. Iya, Ini iya. pekerjaannya ini adalah konsultasi, mengkonsultasi ya Pak Man. Eh, apa ini aja kegiatan LK3 mengkonsultasi aja? Nggih, begini, maksud kita itu konsultasi nih kan menyambungkan pembicaraan. Nah, kalau diterjemahkan dengan bahasa milenial sekala adalah tempat curhatnya, tempat curhat. Nggih. Konsultasi ada pembicaraan yang terkait di situ. Nah, konsultasi yang kita berikan itu bukan semata-mata hanya konsulnya saja kita kedepankan, namun memberikan penekanan-penekanan terhadap konsep-konsep tentang kehidupan itu sendiri, sehingga kita mampu berubah, attitude-nya ini berubah, sikapnya berubah dari apa yang kita lakukan edukasi lewat konsultasi itu gitu. Nah, seperti ini kepada konsultasi pengertiannya bagi kita memiliki makna yang sangat dalam. Nah, ini yang harus kita urai, kita berikan kepada sasaran audien kita untuk kita berikan konsultasi. Oke. Berarti pertanyaan berikutnya, apa sasaran LK3 itu Pak Man? Oke. Siapa aja gitu sasaran LK3? Sasaran kita bisa kita sampaikan tidak sebenarnya mengenal si sasaran umur sekian, umur ini, umur itu, tidak. Hampir semua termasuk anak yang sudah bisa bicara, termasuk anak, karena di usia mas godel ini gini juga kita mampu kita ajak konsultasi. Apa permasalahan anak tersebut? Nah, ini kan sering yang kadangkala anak tidak berani berbicara dengan orang tuanya, dengan ayah dan ibunya, tetapi dengan orang lain dia terbuka, curhatnya, dicurhatkan isi hatinya, saya mendapat tekanan begini, intervensi begini dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita sambungkan sehingga kita tahu apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Ini kepada Ya, sasarannya berarti orang belum tentu itu harus dewasa semuanya. tidak, Ya. ya bisa juga lansia di situ masuk, bisa juga orang disabilitas masuk, apa masalahnya dan keluhannya, bisa juga anak-anak di bawah umur bisa masuk. Yang penting bagi kita mampu memberikan jalan keluar yang terbaik ya buat mereka yang memiliki masalah. Jangan sampai masalah terus dipendam. Niki kan ibarat mata balon yang ditiup pada ya pertama tenaga kita masih seperti itu tiupannya, tetapi suatu saat karena keras kita menerpa dan meniupnya bisa saja itu meledak, menjadilah masalah yang tidak kita bisa pecahkan itu. Nah, persoalan-persoalan ini ibaratkan juga menelan kapsul yang pecah kulitnya, pada kadangkala pahitnya ada di dalam, tetapi orang lain belum tentu akan merasakan konsep seperti itu. Nah, ini yang terjadi ya. Mendalam Ya, mendalam. Nah, selama ini mungkin dari 2023, 2022 atau berdirinya LK3 ini, kasus apa aja yang paling ditangani oleh LK3? Mungkin yang terbanyak mungkin ya, atau di 2024. Seperti cerita saya di awal, begitu saya masuk di kelembagaan ini memang tantangannya sangat luar biasa pada tantangannya terutama bagi kita ketika kita melakukan atensi terhadap masyarakat yang memiliki masalah, karena tidak semua masalah bisa diungkapkan oleh yang bersangkutan. Ada beberapa masalah yang secara prinsip tidak bisa kita urai di lapangan. Karena apa? Karena mungkin itu akan menciptakan aib keluarga, aib masyarakat dan lain sebagainya. Bisa juga mendapat cemoohan atau mungkin kata-kata inahan yang tidak senonoh terhadap yang bersangkutan. Nah, kalau sekarang itu kasusnya kan dibully istilahnya. Dibully Dibullying, dibuat perundungan oleh masyarakat yang lain. Nah, ini yang harus kita cegah melalui tindakan preventif dengan memberikan edukasi.
kepada sasaran audien kita, sehingga tidak akan mengulangi lagi proses yang seperti itu yang justru menyebabkan orang lain merasa menimbulkan perasaan tidak enak dan lain sebagainya. Seperti ini kepada. Berarti tadi ada salah satu kasusnya yang disebutkan itu bullying. Ya. Terus gitu apalagi kasusnya mungkin kalau boleh tahu Niki yang sudah ditangani oleh LK3 selama Niki selain bullying Niki. Ya, yang memang tren sekarang melalui media kan kasus bullying itu. Bullying dan kebetulan saya masuk di TPB bullying tentang pencegahan bullying itu. Itu yang sedang tren. Tapi yang lain itu ada model pelecehan seksual, ada sodomi, ada juga kasus narkoba terhadap anak, orang dewasa, orang tua dan lain sebagainya. Ini banyak kasus-kasus yang itu. Ada juga kekerasan masalah ekonomi, ada kekerasan terhadap anak, ada pengakuan anaknya tidak diakui bahwa ini niki. Persoalan-persoalan ini sangat kompleks dan sangat rumit mencarikan jalan keluarnya kalau kita ibaratkan itu merupakan benang kusut yang justru susah sekali menarik simpul benang merahnya. Jadi kalau kita masuk di dalamnya Nike memang cukup menarik, tetapi kadangkala banyak juga keluarga yang tidak siap dibantu seperti Nike. Malu. Ada rasa tadi, ada rasa malu, ada juga rasa tidak percaya diri terhadap kondisi itu dan lain sebagainya. Nah selanjutnya mungkin dalam penanganan kasus yang disebutkan tadi Pak Man bilang Nike bukan hanya LK3 aja yang menangani kasusnya Nike ya teman. Yeah. Mungkin ada kerjasama sama instansi lain atau gimana? Ya, kasus-kasus yang lain memang sangat banyak. Jadi kita pilah-pilah supaya kita bisa masuk ke sistem kasus tersebut. Ya ini kembali kepada keberadaan kemampuan kita berkonsultasi dengan warga masyarakat yang memiliki masalah tersebut. Jadi dengan demikian kita coba asesmen dulu Pak Adek. Kita lakukan asesmen pencatatan ya, seperti apa masalah, kronologis masalah, TKP-nya terjadi di mana, ya itu yang kita coba urai dulu dan kita komunikasikan hasil asesmen kita dengan tim yang nanti justru di tim itu kita akan olah datanya menjadi suatu telekonferensi buat kita bersama memahami kasus itu, apa kasus itu perlu dirujuk atau memang mendapatkan penyelesaian sampai di situ. Jadi seperti itu. Ya mungkin kerjasama di nggak LK3 aja seperti yang tadi bilang Pak Man bilang ada TKSK, PSM atau yayasan, bisa nggak diikutkan untuk membantu LK3 juga perannya? Iya, justru kolaborasi kita di situ Pak. Kolaborasi kita di situ bahwa kita tidak akan mampu bekerja sendiri. Kita tidak akan mampu menyelesaikan kasus apapun dengan sendiri, itu tidak akan bisa. Justru kita berkolaborasi dengan komunitas, kelompok pilar-pilar kesejahteraan sosial. Kita ada PSM, ada TKSK, ada yayasan, ada Karang Taruna, dan juga ada komunitas-komunitas yang lain yang tumbuh berkembang membantu kondisi itu. Namun tidak semua bisa membantu Pak Dek, karena di situ diperlukan skill tentang bagaimana kita menangani kasus. Oke. Dan Pepsos ini baik itu pekerja maupun penyuluh sosial memang sudah dibekali tentang berbagai disiplin ilmu dalam rangka mengurai itu. Jadi kerjasama kita itu sangat kita butuhkan, tidak hanya kepada teman-teman di pilar-pilar kesejahteraan sosial, namun juga dengan Pak Mekel, Babin Kantipmas yang perlu informasi kita urai untuk mendapatkan kasus-kasus yang sedetail mungkin yang dapat kita bantu kepada masyarakat kita. Nah, ini kepada.
Berarti selama niki LK3 niku udah mempromosikan tentang adanya LK3 di Kabupaten Karangasem. Nggih, niki penting. Pertanyaan Pak Dek yang tentang promosi niki penting. Selama niki mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu di mana kita memasukkan informasi untuk mendapatkan informasi tentang lembaga yang ada yang dikelola oleh Dinas Sosial. Nah, niki kita sudah mencoba membuat satu penyebaran leaflet brosur ya, lewat brosur. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi secara be continue kepada sekolah-sekolah karena kasus ini sering terjadi di sekolah, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa adat ya. Desa adat yang di Manggis sempat kita lakukan prosesnya, dan sambutan dari penglingsir adat, jerobenese adat yang ada di kawasan itu sangat positif, sangat luar biasa. Artinya selama niki mungkin sedikit kasus yang bisa diselesaikan di masyarakat adat karena minimnya informasi yang masuk ke lembaga gitu. Jadi ini yang terpenting buat kita. Jadi informasi ini sangat amat penting kita butuhkan untuk bagaimana kita bisa membantu. Tetapi lembaga sekolah juga cukup efektif kita tempatkan sebagai ajang untuk dipromosi dalam rangka bagaimana menyambungkan kegiatan-kegiatan ini ke depan untuk masyarakat paham bahwa melalui LK3 kita akan coba memfasilitasi hal-hal yang sifatnya positif. Menarik sekali, sudah ada desa adat, sudah sampai menyasar desa adat teman-teman. Coba bayangkan LK3. Mungkin desa adat kalian sudah pernah untuk mengundang LK3 apa belum nih pertanyaannya, dan ke sekolah, udah menyasar ke sekolah. Dan Pak Man yang lihat salah satu video yang ada di LK3 ya, di Dinas Sosial itu sosialisasi, dan ternyata itu mengena ke anak tersebut sampai menangis dan mungkin meluapkan masalahnya pas saat itu sosialisasi. Gimana sih tanggapan Pak Man dengan hal tersebut? Ya, astungkare selama niki perjalanan kita melaksanakan sosialisasi dengan tim dan beberapa kali juga mengatensi laporan dari masyarakat, sambutan masyarakat cukup baik. Tadi yang pertama Pak Dek bilang kita menyambut lewat sosialisasi menyasar desa adat ya. Desa adat kita ada 91 Pak Dek di desa di Kabupaten Karangasem. Jadi tidak semua unsur kerama adat itu memahami tentang persoalan-persoalan yang ada di desa adatnya. Banyak mungkin sekarang sedang dicetus di media kenapa terjadi masalah di desa adat yang selama niki mungkin sudah ada pemerlu tentang hukum adat gitu. Nah ini yang jelas buat kita perlu kita lakukan pendampingan di desa adat. Artinya apa? Di situ bukan tidak ada masalah, justru masalahnya banyak di tingkat adat ya, terutama bagi penglingsir kita dalam rangka menyelesaikan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur, di bawah umur. Artinya kenapa terjadi perkawinan di bawah umur? Kalau itu dengan undang-undang yang ada tentang perlindungan hak anak, kalau itu sampai dilakukan prosesnya, justru yang akan kena masalah adalah penglingsir kita di desa adat. Ya. Termasuk yang muput juga ya, termasuk juga sulinggih yang muput karena sudah melakukan hal yang salah, artinya mendukung pelaksanaan perkawinan di bawah umur, begitu jadinya. Nah ini yang perlu kita berikan sosialisasi, berikan pencerahan kepada kerama adat itu sendiri agar paham terkait dengan ketika kita menyelesaikan suatu
upacara pernikahan, widi-widana atau apapun namanya di Bali, kita yang pertama kita tanya umurnya dulu, sudah memenuhi standar enggak dengan undang-undang perkawinan secara nasional atau seperti apa di adat itu. Berarti boleh menikah itu umurnya berapa Pak Man? Nggih, kalau dicari undang-undang di 71 itu umur yang boleh menikah adalah 19 tahun. Baik laki maupun perempuannya. Nggih, yang sudah boleh menikah. Itu di pasal 7 di undang-undang itu sudah diamanatkan yang boleh nanti melakukan pernikahan, karena pernikahan ini sebenarnya hubungan yang suci yang terjadi pada saat itu saja, tidak boleh terjadi 2 kali atau berkali-kali. Nah niki yang harus dipahami. Jadi LK3 sifatnya bagaimana membantu di situ agar dia paham berapa ketentuan umur yang boleh menikah, berapa ketentuannya yang tidak boleh, kalau terjadi pelanggaran di bawah itu seperti apa tindak lanjutnya. Nanti harus ditindaklanjuti. Disitulah ada tahapan-tahapan sosialisasi yang harus dipahami oleh kerama penggelingsir adat kita. Nah pengertian adat itu sendiri Pak Dek, adat itu kan acaranya ada 5 ADAT. Adat Ya adat ada 5 aksaranya nih ke. A yang pertama napi nih ke. mungkin apa ya? Teman-teman apa ya? Itu D, yang kedua itu apa, A yang ketiga itu apa, T yang terakhir itu apa. Nih. A yang pertama napi Pak Dek niki. Napi kira-kira nih. Nggih. Napi. Niki tahu mungkin. Niki adat ada maknanya. Ada maknanya. Ada maknanya adat, ternyata teman-teman. Jangan sampai nanti kalau di Bali siapapun yang datang salah bertindak dengan adat. Yang pertama, apresiasi kita. Apresiasi kepada itu. Sudah ada apresiasi, baru kita lakukan rumusnya yang kedua D. D-nya itu apa Pak Man? D, apapun yang dilakukan prosesnya di adat kan itu melalui konsultasi secara demokrasi. Ya. Baru A yang ketiga. Ya. Apapun yang sudah kita lakukan di D, di demokrasi itu dapat kita pertanggungjawabkan Pak Dek. Yang pertanggungjawaban kita kepada kerama dan masyarakat itu namanya akuntabilitas. Ya, dapat dipertanggungjawabkan secara umum nih kepada. Barulah muncul huruf T yang terakhir, yaitu kita harus terbuka dan transparan. Terbuka berarti di transparan juga Pak Dek. Karena selama niki mungkin banyak selentingan yang muncul, ada kunyit dadi kucit. Pertanggungjawabannya itu transparannya kurang Pak Dek. Nah niki yang harus kita sampaikan. Bahasa masyarakatnya nih. Niki kita harus benar-benar perbincangkan dengan masyarakat adat itu sendiri. Wis mantap. Ini ternyata adatnya itu ada gininya, ada maknanya ternyata. Mungkin nanti jangan salah. Mungkin selain adat itu ke sekolah. Di sekolah perlu kita tekankan kepada anak-anak. Sejatinya anak-anak ini adalah lugu. Sifat ingin tahunya sangat banyak. Ya. Yang tidak boleh bagi mereka boleh. Yang tidak bisa bagi mereka bisa. Namanya anak-anak. Ya artinya sifat ingin mencobanya nih lebih jauh tinggi deh. Artinya nih sing dadi jeng dadi buat mereka. Inilah yang harus kita lakukan model mangde ngeret ikanang indria gitu Pak. Ya artinya kembali membuat menyentuh hati nuraninya supaya dia paham tentang etika sopan santun. Untuk itu dije dadi kelawan pisane gitu. Dije dadi tapi sing dadi bisa lawan dadinya ini. Bisa tapi sing dadi. Nah, konsep ini harus ditempatkan dengan baik. Dengan baik yang namanya anak-anak seperti itu. Nah niki harus betul kita harus digarap dengan apik, terutama guru-guru agama dan guru-guru yang memiliki etika.
Sekarang kalau PMP-nya dan PKN-nya dikembalikan kan itu sangat baik, pendidikan moral Pancasila. Seperti ini yang harus kita lakukan. Tadi belum disebutkan Pak Man, waktu yang lihat loh di video sosialisasi di media sosial dinas sosial itu ada salah satu muridnya sampai menangis setelah memberikan sosialisasi itu. Mungkin kenapa mungkin seperti itu Pak Man? Ini kalau di masa usia anak-anak kadangkala karena terbawa arus emosi pada mereka saat marah dengan orang tua ataupun membuat celaka orang tuanya sendiri kan sering terjadi nih. Kadangkala orang tuanya ya tidak punya apa-apa namun permintaan anak itu tidak bisa terpenuhi, tetapi permintaan anak harus dituruti. Nah ini yang kadangkala bagi orang tua membuat pusing. Kita pun kadangkala punya anak 3, kebutuhannya berbeda-beda, niki kan sangat pusing juga memikirkan. Jadi ketika kita lakukan atensi terhadap itu dengan menimbulkan contoh-contoh masalah yang ada, bisa saja mereka meresapi itu akan menjadi menangis karena kita sentuh masalah apanya, masalah hati nuraninya. Ya, masalah hati itu kan ketika kita saya ternyata pada waktu ini berbuat salah dengan orang tua saya, kok baru saya menyadari itu salah, kenapa terjadi seperti itu. Nah ini yang perlu kita lakukan prosesnya dengan memahami psikis dari anak tersebut. Kadang-kala ada perangainya yang sok marah, sok jago itu. Nah ini namanya juga anak-anak, tetapi itu perlu kita luruskan. Sampai gagal paham tentang pola pikir, apakah kita menggunakan psikiater atau psikologis. Jadi tidak semua itu yang harus kita pakai. Jadi di situ mungkin kita identifikasi dulu tentang permasalahan, tentang kasus yang dihadapi oleh klien kita. Jadi kalau sudah kita lakukan rekaman medik terhadap persoalan yang dialami oleh klien kita, apakah itu nanti mengarah ke psikiater atau psikolog, itu kembali kepada kondisi mereka. Karena susah juga mencari psikolog dan psikiater yang memang betul-betul mampu melakukan proses itu. Jadi tidak semua kasus harus ditangani oleh itu, tetapi kalau setelah kita lakukan model konsultasi ataupun konseling itu ada perubahan, itu sudah luar biasa. Sudah perlu kita bawa ke psikolog berarti. Enggak penting, enggak perlu. Tidak semata-mata harus ujung akhirnya ke psikolog atau psikiater, tidak seperti itu. Tetapi konseling niki perlu kita lakukan secara kontinu. Bertahap. Artinya step-step langkah nikah harus diikuti. Nah kita kan bekerja itu berdasarkan SOP. Jadi dengan SOP itu baru kita bisa melangkah. Oh ternyata anak ini setelah kita lakukan konseling 2 kali sudah ada perubahan baik. Tidak penting ke psikolog karena sudah ada perubahan. Artinya di situ juga. Dan orang yang merasa mengalami masalah ketika dibawa ke psikolog atau psikiater justru bertambah ribetnya persoalan gitu. Dan takutnya mereka takut Pak Man. Mungkin kalau dia mungkin ke psikolog itu mungkin ada rasa takutnya lagi, mungkin nambah lagi ya. Itu dia. Ada kekhawatiran kita apabila memang trauma terhadap kondisi itu sebaiknya jangan. Perlu kita hanya sarankan mungkin yang terpenting buat mereka adalah bagaimana istirahat yang baik, mengatur pola makan, kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Itu yang pada. Seru sekali. Kalau ditanya lebih lengkap lagi, mungkin waktunya nggak cukup ini Pak Man. Saya rasa itu yang bisa kita perbincangkan hari ini Pak Kade. Ya mohon maaf juga kami keterbatasan waktu. Di sisi lain karena kegiatan juga di akhir tahun banyak yang harus kita atensi. Pemahaman kita kepada masyarakat secara publis mungkin ini yang bisa kita konsulkan, kita berikan. Nanti mudah-mudahan harapan kita kalau terjadi hal-hal yang tidak berkenan mungkin yang perlu kita konsultasikan secara langsung
welcome datang ke lembaga LK3. Atau ke dinas sosial ya. Nggih, Pak Man, kita tempatnya. siap membantu, kita siap mengatensi terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi. Nggih, Pak Man. Sebelum kita tutup Pak Man, ada sih sedikit pertanyaan buat Pak Man dan semuanya mungkin yang ada di sini. Ada satu pertanyaan yang mungkin ya sesi terakhir ini. Pertanyaannya adalah bahasa Balinya ya. Yang pakai bahasa Bali. Ken adikan beling malu ketimbang nganten malu gitu Pak Man. Nggih. Nah niki yang kalau kita ambil maknanya niki bahasa mececangkitan niki. Nggih. Kalau yang sing ada nak beling di dori gitu pasti nak beling di malu. Nggih, yang cecangkitan. Bahasa cecangkitan. Sing ada nak menyonyo di dori pasti menyonyo di malu. Nah, nike. Ini memang bahasa Bali nike kaya dengan pembendaharaan dan pengembangan vocabulary-nya ya. Artinya kaya dengan aplikasinya itu. Banyak. Tetapi harapan kita jangan seperti itu karena proses pernikahan itu adalah proses yang sangat suci, sakral dan itu hanya sekali dalam hidup. Mudah-mudahan para remaja yang sedang menginjak dewasa dan lain sebagainya bisa mendengarkan ini, maknai itu dengan baik. Jangan bahasa cecangkitan itu dipakai karena mececangkitan itu belum tentu hal positif sifatnya. Jadi orang hamil pasti di depan ya. Adian beling di malu gitu. Yang beling di dori apa adanya operasi nih kan berat ya. Jadi bahasanya tetap namun yang penting dipenuhi itu adalah satu masalah sakral pernikahan ini. Yang kedua prosesnya ikuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, nike Pak. Oke, teman-teman, itulah kata bijak akhir sesi ini, yaitu akhir kata Titiang Siwayana dan samping saya Pak Nyoman Sepeldiantara undur diri dan salam terakhir kita adalah para musanti. Om Santi 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 Om. Dadah. Oke.